Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Noni Stiorini. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bisnis berkaitan dengan kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke bab-bab selanjutnya, hal yang pertama yang harus benar-benar kita pahami adalah kita harus memahami apa sebenarnya definisi atau konsep dari kewirausahaan atau seringkali kita sebut sebagai bisnis. Kewirausahaan ini didefinisikan sebagai suatu konsep untuk mencari suatu peluang bisnis dengan berbagai macam kondisi resiko. Jadi ketika kita mau memulai suatu bisnis gitu, atau ketika kita mau memulai suatu usaha, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pencarian peluang. Karena tanpa adanya peluang, bisnis kita ini tidak akan dapat berkembang dan tidak akan pernah dapat maju gitu. Sehingga wirausaha ini berkaitan dengan pencarian peluang juga dengan mempertimbangkan berbagai macam resiko yang nanti akan kita hadapi. Nah, lalu tujuannya apa melakukan wirausaha? Untuk tujuan dalam melakukan wirausaha ini ada dua. Sebagian orang atau milenial mungkin banyak berpikir bahwa aku mau bisnis karena aku mau mandiri gitu. Atau di sisi lain karena orang itu udah passion banget dengan bisnis, maka tujuannya berbisnis itu adalah untuk melakukan ekspansi gitu. Jadi dia itu pengen bisnisnya gak cuma satu, yang mana itu hanya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Tapi ada orang yang berpikir yang namanya bisnis itu harus ekspansi, bisnis itu harus berkembang, harus menciptakan bisnis-bisnis baru lagi yang lain gitu. Nah, ini tergantung orangnya gitu. Kalau misalkan tujuannya hanya ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku bisa mandiri, ya satu bisnis mungkin cukup. Tapi untuk orang yang memang dia gemar sekali dengan bisnis, seneng banget berbisnis, mungkin tujuan bisnisnya ini bukan orientasi untuk mencapai kemandirian gitu, tapi untuk dapat melakukan ekspansi. Sehingga kalau ekspansinya itu banyak, profit yang akan didapatkan ini akan semakin tinggi atau semakin banyak. Nah, untuk memulai suatu bisnis ini dengan tujuan yang berbeda-beda gitu, bisa karena ingin mandiri atau ekspansi, karakteristiknya yang terpenting harus sama. Bisnis itu harus memiliki kepedulian terhadap konsumen. Karena bagaimanapun juga seorang bisnismen itu berjualan atau berbisnis itu bukan berdasarkan dari apa yang kita sukai. Aku bisnis mebel karena aku suka mebel. Aku bisnis Gojek karena aku senang dengan teknologi. No, kita kalau mau berbisnis itu bukan tentang apa yang kita suka, tapi tentang apa yang diinginkan oleh orang lain. Apa masalah yang ada di sekitar kita sehingga itu butuh untuk kita selesaikan gitu. Sehingga seorang bisnismen itu adalah seorang yang peduli dengan orang lain. Seorang yang benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Jadi apapun tujuannya, yang penting karakteristiknya itu sama. Harus memiliki kepedulian terhadap konsumen. Lalu bagaimana kemudian memulainya? Yang pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi ceruk dalam pasar yang mapan. Jadi intinya ketika kita mau melakukan bisnis, kita harus memahami bisnis apa saja yang sudah ada di pasaran ini. Mana yang bagus prospeknya, mana yang enggak gitu. Mana yang 10 tahun lagi ini akan hilang atau sudah tidak diminati lagi. Mana bisnis yang sekiranya bisa long lasting gitu. Jadi yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi ceruk di dalam pasar bergantung dengan prospek bisnis kita. Nah, yang kedua kita harus memahami
memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pasar baru. Ketika kita sudah tahu gitu yang ada di pasaran itu seperti apa, mungkin kita akan bisa membuat ide-ide baru, gitu. Cara-cara baru, bisnis yang belum pernah ada sebelumnya, atau kalau sudah ada kita bisa melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya ada bisnis laundry, di sekitar kita sudah banyak sekali bisnis laundry. Namun kemudian kalau teman-teman memperhatikan gitu, bisnis laundry ini akhir-akhir ini mulai muncul bisnis laundry yang dia itu dilakukan oleh pelanggannya langsung gitu, kayak do it by yourself gitu. Jadi kita datang ke tempat laundry, lalu kita masukkan baju kita sendiri, hanya 1 jam tapi semuanya sudah jadi. Nah, ini kan berarti kemampuan kita dalam memahami, dalam bisnis laundry itu sudah mapan, apa ya yang baru. Nah, mungkin di sini bisnis laundry yang baru ini menawarkan kecepatan. Karena kadang-kadang kalau butuhnya cepat, pengen langsung jadi, atau nggak percaya ini nanti bakal bersih atau enggak, melakukan laundry gitu dengan kita sendiri yang melakukan itu akan merasa lebih aman, lebih nyaman, sehingga ini menjadi salah satu bisnis baru. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki kemampuan untuk menciptakan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini harapannya akan mampu menjadi penggerak pertama di dalam pasar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Apple, kalau teman-teman merefleksikan ke belakang, Apple itu adalah salah satu perusahaan teknologi yang dia itu selalu mengeluarkan ide-ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ide baru yang belum pernah ada sebelumnya itu disebut sebagai competitive advantage, yang mana kemudian gerakannya atau strateginya itu disebut sebagai first mover advantage gitu. Jadi first mover, penggerak pertama, keuntungan sebagai penggerak pertama. Apple yang pertama menciptakan iPad. Dia yang pertama menciptakan iPod. Dia yang menciptakan HP yang touchscreen gitu. Sehingga lalu kemudian muncul HP-HP yang lain dengan produk atau feature yang serupa dengan Apple. Jadi kayak sudah nggak ada keypad lagi, ya kan? Atau kalau ada tablet gitu ya, nggak perlu pakai keypad gitu. Jadi si Apple ini dia menjadi first mover, menjadi penggerak pertama yang ada di dalam pasar. Maka ketika dia memiliki nilai inovasi yang tinggi, dia ini akan memiliki pasar yang tinggi juga gitu, pasar yang besar. Karena orang akan menanti-nantikan hal yang baru. Kenapa Apple seperti itu gitu? Karena dia memiliki kepekaan yang tinggi. Makanya diciptakanlah HP yang tanpa alfabet gitu, kayak keypadnya nggak ada. Jadi langsung diklik sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak perlu ngarahin lagi pakai keypad. Maka kita harus benar-benar memiliki kepedulian sehingga kita benar-benar dapat menjadi solusi bagi konsumen kita. Dan kita akan mendapatkan keunggulan penggerak pertama. Nah, yang kedua, untuk membuat rencana bisnis ini, kita harus benar-benar menetapkan tujuan dan sasaran bisnis kita. Kepada siapa kita akan berbisnis gitu. Sasarannya siapa? Konsumen kelas menengah, kelas atas gitu, atau konsumen kelas bawah. Karena dengan kita menentukan sasaran bisnis kita, nanti kita juga akan mampu melakukan peramalan terhadap penjualan. Nah, kalau peramalan penjualan ini nanti kita lihat, kalau orang yang memiliki daya beli yang tinggi, maka kita menjualnya dengan harga seberapa. Sehingga dari peramalan penjualan ini
kita akan mampu untuk mendapatkan keuntungan yang seberapa besar. Nah, nanti akan mampu kita rumuskan. Nah, yang ketiga, ini kita akan bisa memberikan suatu perencanaan keuangan. Jadi di dalam bisnis kita akan tahu dengan pasti nanti ke depan perusahaan kita akan kita bawa kemana. Karena kita sudah memiliki ramalan penjualan dan kita sudah merencanakan uang yang kita dapatkan, profit yang akan kita dapatkan. Apakah untuk memperbesar bisnis gitu, ataukah profit kita akan kita investasikan atau seperti apa gitu. Nah, ini akan menjadi salah satu rencana di dalam bisnis. Nah, lalu gimana cara memulainya gitu kalau kita mau membuat bisnis? Pilihannya ada 3. Yang pertama, kita bisa memilih untuk melakukan franchise gitu. Jadi kita pilih aja franchise. Atau kita memulai dari nol gitu. Kalau franchise kan udah jelas ya, ada mereknya, kita udah tahu sustain apa enggak bisnisnya, kita juga udah bisa melihat ke pasar banyak apa enggak pembelinya gitu. Itu kalau kita memilih untuk franchise gitu. Oke, aku kayaknya melihat bisnis KFC ini oke gitu, bagus, karena semua orang, semua kalangan, baik itu orang tua ataupun anak-anak, dia suka ayam goreng. Maka aku mau membeli franchise atau bisnisnya KFC. Nah, nanti ketika kita membeli brandnya KFC, kita bisa mendirikan usaha tersebut dengan merek yang sama, dengan resep yang nanti akan diberikan kepada kita gitu. Harganya juga akan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran. Maka itu mungkin dipandang jauh lebih menguntungkan ketika kita memulai bisnis dengan menggunakan franchise. Atau kita memilih memulai bisnis dari nol gitu, dari ide kita sendiri gitu. Misalnya aku pengen membuat coffee shop gitu, karena anak muda milenial zaman sekarang itu hobinya nongkrong, dan di situ apalagi kalau ada internet, kita akan bisa berlama-lama di situ gitu, atau kita bisa mengajak teman kita diskusi di situ gitu. Nah, yaudah akhirnya memulai bisnis dari nol, membuka warung kopi mulai dari awal gitu, tanpa mengambil merek siapa-siapa. Ya udah, produk aku sendiri, resepnya dibikin sendiri, apa-apa dimulai oleh diri kita sendiri. Itu ketika kita memulai bisnis dari nol. Atau kita memilih untuk membeli bisnis yang sudah ada gitu. Jadi ketika kita ngelihat nih, ada swalayan kayaknya udah mau bangkrut nih. Ya udah, karena aku miliarder gitu, ya udah beli aja. Ada swalayan dibeli sama kita gitu. Apakah itu mungkin ya, iya gitu. Itu adalah salah satu cara untuk membuat bisnis. Jadi kita bisa membeli bisnis orang lain. Contohnya kayak Upgris. Upgris itu memiliki bisnis. Jadi ya pemasukannya Upgris itu juga salah satunya dari hotel. Hotel Upgris yang ada di Jalan Sriwijaya. Jadi Upgris itu punya hotel di Jalan Sriwijaya. Nah, dulu hotel Upgris itu dulunya adalah hotel miliknya pihak swasta gitu, kayak orang umum. Namun karena orangnya itu sudah tua dan bisnisnya kurang berkembang, akhirnya hotel tersebut dibeli oleh Upgris dan sekarang menjadi bisnisnya milik Upgris gitu. Jadi itu adalah cara-cara gitu ketika kita ingin memulai bisnis. Bisa dengan melakukan franchise, bisa memulai dari nol, atau kita bisa membeli dari bisnis yang sudah ada. Lalu dari mana kita akan mendapatkan modal usaha? Cara mendapatkan modal usaha ini juga banyak sekali. Kita bisa mendapatkan dari modal pribadi gitu, dari uang kita sendiri. Jadi kita menabung, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu uang yang kita dari hasil tabungan kita ini kita jadikan modal, itu bisa. Atau yang kedua, kita bisa mendapatkannya dari pinjaman. Pinjaman dari siapa? Pinjaman dari orang terdekat kita, baik orang tua maupun teman,
atau dari bank. Ini bisa menjadi modal usaha kita. Atau yang ketiga, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan modal yang lagi kekinian gitu. Jadi ada namanya crowdfunding. Jadi crowdfunding itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan modal usaha dari bantuan banyak orang gitu. Jadi kayak iurannya banyak orang. Nanti ke pemiliknya kita sharing. Nah, itu disebut sebagai crowdfunding. Atau yang keempat, ada namanya inkubator. Kalau inkubator ini biasanya adalah dana-dana dari hibah. Bisa dari kementerian, bisa dari BUMN gitu. Baik itu swasta juga mungkin nanti bisa gitu. Nah, di Ugris ini kita juga punya inkubator bisnis. Nah, kalau Ugris menggandengnya adalah dari kementerian gitu. Jadi kita mendapatkan hibah, nanti kemudian kita melakukan seleksi kepada UKM-UKM yang berbasis teknologi. Nanti kita akan melakukan pendampingan, diberikan modal 500 juta sampai 1 miliar kalau nggak salah, ada yang sampai 1 miliar. Lalu kami berikan pendampingan sampai bisnis itu bisa sustain, bisa benar-benar berdiri dan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat gitu. Atau yang kelima, bisa dari angel investor. Jadi kayak orang kaya yang sangat kaya sekali, lalu kemudian dia melirik bisnis saudara, mereka merasa ini prospektif, kemudian ya udah dikasih dana. Nah, ini disebut sebagai angel investor. Atau dari venture capital. Kalau venture capital ini adalah pihak-pihak yang nanti kemudian akan memanajemeni bisnis kita, memberikan bantuan dana dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana tren bisnis atau wajah bisnis yang ada di Indonesia? Pertama, ketika kita mau berbicara tentang bisnis yang ada di Indonesia, kita pahami bahwa di antara 256,2 juta warga yang tinggal di Indonesia ini, 52%-nya itu adalah internet user. Kita sudah menggunakan internet. Lalu 48%-nya ini belum menggunakan internet gitu. Jadi dari sini kita sudah mulai memiliki arahan. Ternyata di antara 256,2 juta orang yang tinggal di Indonesia, 52%-nya sudah melek internet. Jadi ini menjadi salah satu modal untuk kita. Untuk bisnis yang akan kita lakukan. Bisnis yang kita lakukan sudah harus pasti adalah bisnis yang terkoneksi dengan internet. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Nah, apa yang digunakan? Media apa yang digunakan? Yang pertama smartphone-nya. Jadi orang Indonesia itu dari total populasi sudah smartphone-nya sudah terkoneksi dengan internet gitu. Dan merupakan pengguna media sosial yang aktif. Ada 160 jutanya sudah menggunakan media sosial yang aktif. Nah, mereka biasanya menggunakan aktivitas e-commerce-nya itu untuk mencari informasi produk atau jasa gitu. Mereka sudah sangat terbiasa untuk mencari produk melalui internet ya. Berarti 93% loh ini. Orang itu sudah mulai mencari informasi produk atau jasa melalui internet. Dan mereka juga sudah terbiasa untuk mengunjungi toko retail online, membeli produk juga secara online, atau membeli menggunakan laptop atau PC. Itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan membeli lewat HP. Jadi rata-rata proses pembeliannya menggunakan media handphone. Untuk metode pembayaran, masyarakat Indonesia ini ternyata sudah menguasai pembayaran online, baik itu kartu kredit, transfer bank, e-money maupun media yang lain. Cash-nya ternyata paling kecil kalau kita lihat. Jual beli secara cash-nya hanya 13%. Makanya kalau teman-teman jumpai saat ini, baik UMKM yang baru buka gitu, startup, mungkin rata-rata di antara mereka sudah mulai mengadopsi
fintech gitu ya, financial technology. Jadi kalau kita konsumen mau membayar, itu mereka sudah menyediakan alat bayar khusus gitu, entah itu OVO, entah itu GoPay gitu. Jadi mereka sudah mulai menyediakan. Nah, di sini berarti gitu, orientasi bisnis masa depan kita sudah harus pasti berorientasi pada digitalisasi. Kita tidak bisa menggunakan bisnis yang sifatnya terlalu konservatif dan konvensional. Masih menggunakan cara-cara lama. Itu sudah nanti akan ditinggalkan. Terlebih hal ini kita menghadapi kondisi pandemi COVID gitu. Ini malah menjadi katalis gitu ya, semakin mempercepat proses digitalisasi di dalam bisnis. Jadi bisnis kita sekarang ini semakin menuju ke arah online gitu dibandingkan dengan offline. Kepercayaannya pun juga semakin meningkat gitu. Karena brand-brand ternama pun juga membuka bisnisnya melalui marketplace. Kalau teman-teman mau beli HP gitu, Samsung sudah buka di marketplace. Mau beli laptop, Lenovo, Asus, dia juga udah memiliki official store di marketplace gitu. Jadi mereka juga membuka di situ. Artinya di sini mereka berupaya untuk membangun kepercayaan itu gitu. Jadi produknya udah dijamin nggak akan aneh-aneh karena yang ngejual udah official store-nya langsung. Dan dari sini kita juga melihat ternyata pendapatan dari e-commerce ini luar biasa. Dari fashion 4,79 M, dari elektronik juga lumayan tinggi, tapi yang pertama gitu pendapatan e-commerce yang paling tinggi itu ternyata didapat dari fashion. Baru setelahnya itu adalah elektronik, lalu makanan dan kebutuhan pribadi itu menduduki peringkat ketiga. Jadi ini kalau mau bisnis. Yang pertama itu ternyata hal yang paling disukai konsumen kalau beli-beli lewat e-commerce itu adalah fashion. Yang kedua adalah elektronik. Nah, di sini berarti sudah tidak ada keraguan lagi ya, karena ini surveinya sepanjang tahun 2019. Kalau 2020 belum dirilis. Nah, ternyata banyak orang yang sekarang sudah membeli produk elektronik itu melalui e-commerce gitu, online. Baru kemudian makanan. Diikuti dengan furniture, mainan, dan hobi, traveling gitu. Lalu musik digital dan video. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ada namanya model peradaban Uber gitu. Jadi memang kita sekarang pada era yang saya sudah sebutkan semuanya serba online. Nah, kenapa saya menyebutkan model peradaban Uber gitu? Karena ini mengawali salah satu hal yang drastis gitu, atau bisa disebut sebagai disrupsi atau apa namanya, hal yang mampu mengubah bentuk bisnis gitu, adanya perubahan bentuk bisnis atau disruption gitu. Dengan adanya Uber pertama kali di luar negeri gitu. Mereka membuat bisnis Uber yang mana bentuknya adalah mobil biasa, tapi ternyata dari mobil biasa itu kemudian malah dapat mengalahkan bisnis transportasi yang ada di sana. Jadi istilahnya kayak di Indonesia, Bluebird itu sekarang sudah kalah dengan mobil-mobil yang dia tidak memiliki merek, ya kan? Dia tidak berwarna biru. Kalau Bluebird itu kan udah jelas warnanya kayak biru gitu. Tapi sekarang mobil-mobil yang kayaknya mobil biasa, tapi ternyata itu adalah Grab, itu adalah Gojek. Dan di sini itu menjadi suatu bukti bahwa sekarang terjadi sebuah perubahan bisnis. Bisnis kita sekarang sudah berubah. Jadi sudah tidak lagi harus membutuhkan merek yang terlalu jelas kayak warna biru, tulisan Bluebird gitu. Enggak sekarang ternyata. Mobil biasa kita punya di rumah,
Kalau kita mau membutuhkan tambahan, kita tinggal memiliki aplikasi, bergabung dalam satu vendor gitu. Akhirnya kita bisa membuka bisnis kita. Jadi di sini digambarkan mobilnya warna-warni. Ini maksudnya adalah mobil pribadi, tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang sedang berbisnis gitu. Sebenarnya dia adalah Uber. Kalau di Indonesia mobil biasa warawiri, tapi ternyata dia adalah Grab. Dia adalah Gojek. Dan itu diam-diam kemudian menghapuskan gitu atau mengalahkan bisnisnya Bluebird. Nah, dengan model ini kita akan bisa memperbandingkan bahwa ternyata kita sekarang berada pada dunia baru. Dunia baru yang lebih real time. Jadi kebutuhan masyarakat kita itu sudah real time. Kalau pengen beli makan yang tanpa jalan gitu, iya ya caranya tiba-tiba gak lama dari itu muncul GoFood setelah adanya Gojek. Lalu gak lama berpikir si Gojek ini untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga kebersihan rumahnya gitu, resik-resik setiap hari, maka dimunculkanlah GoClean gitu. Ketika kita flashback ke belakang seperti itu. Jadi ini kebutuhan masyarakat itu seakan jawabannya itu real time gitu, cepat sekali jawabannya. Berbeda dengan zaman dulu yang progresnya dari bisnis ke bisnis itu masih sangat lama sekali. Mulai dari contohnya toko kelontong gitu ya. Untuk bisa sampai ke pasar swalayan, ini jangka waktunya lama sekali. Berbeda dengan pola bisnis sekarang yang semakin cepat gitu, karena real time. Gojek ada, nggak lama kemudian ada GoFood. Ada GoFood, ada GoClean gitu. Terus ada GoDelivery. Jadi cepat sekali perkembangannya. Ini tidak membutuhkan waktu puluhan tahun. Kenapa? Karena teknologi kita sekarang juga sudah supported, sudah mendukung itu. Lalu kalau dunia lama, ketika kita memiliki bisnis itu harus owning ekonomi. Kita harus punya modal sendiri, kita harus punya aset sendiri. Tapi sekarang modelnya udah sharing ekonomi. Kenapa kok saya bilang sharing ekonomi? Kita sekarang konsep bisnisnya gak harus punya mobil. Coba teman-teman bayangkan. Apakah pemilik perusahaan Grab itu dia memiliki mobil? Enggak. Apakah mereka itu memiliki motor? Enggak, mereka enggak punya. Tapi mereka memiliki aplikasi. Jadi sekarang proses bisnis itu bukan lagi owning ekonomi. Kita enggak perlu untuk memiliki segalanya. Tapi yang penting itu adalah kolaborasi. Sharing ekonomi gitu. Betapa banyak modalnya kalau misalnya Gojek itu dia harus melakukan pengadaan motor. Padahal kalau misalkan kita berkaca pada Bluebird itu kalau lama-lama orang makin meninggalkannya, mobilnya itu akan mangkrak, gak kepake asetnya itu, padahal kan asetnya Bluebird. Maka di sini terjadi suatu perubahan. Benar-benar hanya menggunakan sharing ekonomi. Caranya dalam berbisnis. Dan supply demand-nya itu berdasarkan pada jejaring. Jadi kita benar-benar memanfaatkan jaringan. Ayo rame-rame, kamu bisa apa? Kamu punya apa? Oh oke, aku punya ini, kamu punya ini gitu ya. Aku punya motor, aku punya motor, kamu punya aplikasinya. Oke, kita bisnis bareng dalam satu jaringan. Seperti itu kita sekarang. Aku nggak punya
kayak marketplace yang keren kayak Shopee dan lain-lain, tapi aku bisa jualan loh di situ gitu. Jadi semuanya sekarang di dalam suatu jaringan. Dan ini yang paling penting. Kalau dulu lawannya itu jelas. Kenapa saya bilang jelas? Karena lawannya kelihatan. Ada swalayan, lawannya ada siapa aja. Mungkin kalau sekarang masih bisa teridentifikasi. Ada Superindo gitu ya, ada Giant yang udah tutup. Lalu ada Carrefour gitu. Nah, itu jelas lawannya. Tapi mulai saat ini sudah mulai muncul lawan-lawan yang tidak terlihat. Apa sih maksudnya lawan-lawan yang gak kelihatan? Ya kayak Gojek itu tadi loh, kayak GrabCar itu loh. Itu kan Bluebird itu tiba-tiba langsung hampir mati gitu. Dengan adanya lawan-lawan tak terlihat yang semuanya seperti mobil, tapi ternyata itu adalah moda transportasi yang melayani konsumen. Gak kelihatan mana ini yang Gojek, mana ini yang Gokar, mana ini yang GrabCar. Sekarang sudah seperti itu gitu. Lawannya udah makin gak kelihatan. Fashion gitu, kayak Matahari Mall. Betapa sekarang banyak online shopping fashion yang baru, yang kita juga udah susah melakukan identifikasi. Nah, ini kenyataannya dalam kehidupan bisnis kita sekarang. Kita harus menghadapi lawan-lawan yang tidak terlihat, benderanya nggak ada, tapi ini ada. Dan itu kalau tidak kita siasati, itu bisa akan menggerus bisnis kita. Google Map effect gitu. Dan ini Google Map ini ternyata sudah mempengaruhi berbagai macam hal, dari transportasi, food, traveling, expedition, dan event. Ini sudah banyak mempengaruhi banyak hal. Nah, ini tadi saya ceritakan, ada disruptive startup. Nah, dia ini kemudian mendisrupt atau mematikan gitu, disruptive itu mematikan atau menghilangkan bisnis-bisnis yang lain. Gojek, Uber, Grab ini mematikan moda transportasi yang lain. Taksi mematikan angkot gitu ya, becak apalagi ya kan gitu. Dan ini kita nggak bisa kalau pemerintah harus melarang biar semuanya menggunakan pola konvensional lagi, nggak bisa. Karena masalahnya adalah teknologi kita sekarang udah support untuk menggunakan ini, dan masyarakat sudah dimanjakan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Gojek, Uber, dan Grab. Mereka benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi gitu. Mereka benar-benar mampu untuk menjawab pertanyaan pasar bahwa masyarakat yang sekarang ini adalah masyarakat yang semakin ingin dimudahkan. Jadi udah nggak zaman lagi kita harus jalan sampai ke pengkolan, nungguin angkot, lalu kemudian kita naik angkotnya, nanti pindah lagi gitu kan. Sekarang udah enggak. Kita dari rumah tinggal memencet smartphone kita tinggal order sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini menjadi satu keunggulan bersaing yang dimiliki oleh Gojek, Uber, dan Grab. Nah, ketiga-tiganya ini kalau teman-teman tahu, mereka awal-awal saling menggencarkan tentang diskon. Nah, hingga kemudian sekarang Uber udah kalah ya kalau di Indonesia. Rata-rata pakainya cuma Gojek sama Grab. Ini yang kemudian menjadi raksasanya moda transportasi di Indonesia. Karena mereka mampu menjawab permasalahan ini gitu. Kemacetan dan lain-lain. Ya udahlah dipakein aja Gojek gitu. Karena malas mungkin. Daripada naik angkutan umum atau bawa mobil sendiri, mendingan pakai Gojek. Nggak capek gitu istilahnya. Kalaupun macet tapi tetap nggak capek, kita tinggal duduk aja di belakang. Maka Grab ini dia solve the problem.
efisiensi daripada harga. Kenapa? Kita nggak perlu lagi tawar-menawar. Kita nggak perlu lagi takut ditipu oleh sopir. Harganya sudah pas, karena berdasarkan pada jarak. Ada mapnya dari Google yang kemudian itu dijadikan satu patokan. Nanti tinggal dikalikan aja. Untuk 1 kilometer berapa, untuk 2 kilometer berapa, udah jelas. Yang kedua, jasa. Dia memberikan jasa yang lebih baik yang pasti kita rasakan. Karena dijemput langsung dari rumah kita, diantarkan sampai tujuan. Ya kan? Cara ordernya juga jauh lebih mudah. Tinggal ngetik aja. Waktu ini dirasa juga menjadi lebih efisien gitu dibandingkan dengan ketika kita naik angkot atau naik bus gitu. Waktunya akan jauh lebih singkat. Maka kemudian Grab, Uber, dan Gojek ini menjadi andalan masyarakat kita sekarang. Siapapun orangnya gitu, pasti saya yakin sudah pernah menggunakan moda transportasi ini. Maka dia menjadi unicorn di Indonesia, startup dalam moda transportasi yang cepat dan memperluas segmen pasarnya. Dan juga dia memberikan multi layanan ke lini lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk saat ini yang masih ada itu adalah GoCar, Gojek, dan Go Delivery ya. Ada juga untuk Go Medical itu masih ada. Tapi untuk GoFood juga ada. Tapi yang untuk GoClean itu sepertinya udah tutup semenjak pandemi COVID kemarin. Udah nggak ada lagi GoClean, udah nggak ada lagi GoMasas karena orang udah takut kan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi yang kayak GoFood, yang kayak Gojek, GoCar, GoDelivery ini masih ada. Dan itu hanya awalnya berawal dari ojek saja. Tiba-tiba muncul GoCar dan lain sebagainya. Kalau Uber ini berasal dari Amerika, California ya, fokusnya juga pada moda transportasi. Nah ini unicorn juga, tapi dari Singapura, yaitu Grab. Kalau orang Indonesia sih lebih baik menurut saya, saran saya kita harusnya pakai Gojek aja gitu, karena dengan itu kita mensukseskan startup dalam negeri. Nah, e-commerce ini dia itu kenapa kok bisa bagus gitu, bisa oke, karena dia mengintegrasikan antara analisis big data gitu, artificial intelligence, menggunakan advertising gitu kan, dan kargo gitu. Jadi kayak kalau membutuhkan pengiriman barang dan lain-lain, dia sudah bekerja sama dengan banyak pihak. Lalu bagaimana untuk melakukan transaksi? Ini banyak sekali sekarang untuk melakukan transaksinya. Bahkan kalau transaksi selain bank gitu, Gojek sekarang juga sudah ada GoPay. Terus Grab sekarang sudah punya OVO. Macam-macam sekarang caranya. Dan ini adalah media sosial yang digunakan dan sering dikunjungi. Banyak orang Indonesia yang ternyata juga sudah menggunakan online shop. Lalu untuk financial teknologi gitu ya, nggak cuma untuk pembayaran, untuk investasi udah ada namanya Bareksa. Jadi kalau kita mau ini yang reksadana, mau beli reksadana gitu, kita bisa menggunakan Bareksa. Investri gitu misalnya untuk beli saham dan lain-lain. Genius ini untuk menyimpan uang dan juga untuk pembayaran. Doku juga sama. Dan ini ternyata dari 2016 aja di South Asia Tenggara angkanya udah lumayan besar gitu, cukup fantastis sampai 256,2. Ini besar sekali. Nah, lalu apa sih alasannya mereka menggunakan fintech gitu untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi? Lalu untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik, mereka juga merasa lebih aman, lebih secure, menghemat waktu gitu, dan nggak perlu datang ke bank. Dan yang utama dan yang paling pokok itu adalah penggunaannya mudah gitu. Saya yakin sekarang apalagi ya udah dilakukan pembiasaan baru. Jadi kayak pembiasaan barunya itu apa? Diskon gitu. Biasanya startup itu dia memulai dengan diskon.
GoPay, OVO, sekarang Shopee Pay gitu kan lagi banyak-banyaknya. Jadi kalau beli pakai Shopee Pay nanti akan dapat cashback dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya adalah cara orang-orang untuk melakukan pembiasaan biar orang itu lebih mengarah kepada e-money, bukan kepada duit cash. Terlebih sekarang dalam kondisi COVID, pasti kalau misalnya kita makan ke restoran-restoran atau kafe-kafe, kadang-kadang mereka lebih menyarankan untuk membayar menggunakan smartphone kita gitu, menggunakan e-money, karena ini dinilai jauh lebih aman dibandingkan dengan membayar menggunakan uang secara langsung. Nah, karena kita sekarang sudah memasuki Internet of Things era, jadi kita sekarang eranya itu adalah era otomasi, era yang semuanya serba menggunakan internet gitu, maka ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Bahkan pendidikan seperti juga yang saya lakukan hari ini, kita sudah tidak bertatap muka, tapi proses untuk pembelajaran ini tetap terus berlangsung. Nah, teknologi ini tentu akan terus berkembang ya dengan adanya virtual reality, augmented reality, artificial intelligence yang kemudian akan memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bisnis juga harus mengadopsi teknologi-teknologi yang semakin baru gitu, sehingga kita akan menjadi bisnis yang tidak ditinggalkan oleh konsumen. Karena pada intinya suatu bisnis itu adalah untuk memudahkan suatu pekerjaan atau menjadi solusi dari permasalahan sehari-hari. Maka kemudian yang terpenting adalah kita harus memberikan value gitu, dan profit. Jadi yang terpenting adalah value bagi konsumen kita dan profit bagi stakeholder kita, bagi orang-orang yang sudah memberikan support dana kepada kita. Itu adalah kunci dari bisnis yang akan kita kelola. Nah, maka ketika kita sudah memiliki ide gitu, kita yang ada di dalam pikiran kita, maka ikutilah dia. Ikutilah ide itu dari scene by scene gitu kan, sehingga ide itu akan menjadi bermakna. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.